Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zudi Novel Zais dengan NIM 2303020 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat dengan dosen pengampu Insinyur Penny Patriani, SPT MPIPM ASEAN ENG. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Lalu, ada tahapan proses metabolisme karbohidrat. Proses pada metabolisme karbohidrat yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua glikogenesis, yang ketiga ada glikogenolisis, lalu ada HMP shunt, yang kelima gluconeogenesis. Lalu glikolisis. Definisi glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP. Dikenal sebagai Embden-Meyerhof pathway. 10 langkah untuk menjadi pirufat. Lalu ada glikogenesis. Glikogenesis merupakan sintesis glikogen dari glukosa, terjadi di dalam hati dan otot. Enzim glikogen sintase membentuk ikatan A1,4 glikosidik atau rantai lurus dari glikogen. Enzim pencabang atau branching enzim membentuk ikatan A1,6 glikosidik atau rantai cabang dari glikogen. Molekul glikogen seperti pohon ditambah cabang dan tambah rantingnya. Lalu ada glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen dalam otot, tujuannya untuk mendapat energi bagi otot. Lalu hasil akhirnya pirufat atau laktat menjadi sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Lalu di dalam hati, tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa 6P tambah H2O sama dengan glukosa tambah PI. Lalu ada mekanisme glikolisis. Lalu ada HMP shunt atau lintasan pentosa fosfat. Shunt HMP adalah jalur alternatif untuk glikolisis untuk digunakan untuk memproduksi ribosa 5 fosfat dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADPH. Jalur ini terjadi pada fase oksidatif dan non-oksidatif, masing-masing terdiri dari serangkaian reaksi. Lalu ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Pada mamalia, terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya, yang pertama ada asam laktat dari otot, eritrosit. Yang kedua ada gliserol dari hidrolisis triacylglycerol dalam jaringan lemak atau adiposa. Yang ketiga ada asam aminoglukogenik, yang keempat ada asam propionat kepada ruminansia. Gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Jaringan perlu pasokan glukosa kontinu sebagai sumber energi terutama sistem saraf dan eritrosit. Enzim bantuannya yaitu pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksikinase, fruktosa 1,6 bifosfatase, dan glukosa 6 fosfatase. Hasil ATP metabolisme karbohidrat. Lazimnya penguraian satu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat, menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya
Penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8-10 ATP. Lalu respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Yang pertama, pada keadaan kelaparan, enzim-enzim utama dari glikolisis HMP-shan dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari glikogenesis dan glikogenesis meningkat. Pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim-enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim-enzim glikolisis HMP-shan dan glikolisis meningkat, sedangkan aktivitas utama gluconeogenesis dan glikogenesis menurun. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu, yang pertama, proses metabolisme karbohidrat dimulai dari glukosa diserap di dalam sitoplasma, kemudian mengalami glikolisis menghasilkan ATP. Dilanjutkan di dalam siklus Krebs yang digunakan dalam sistem couple dan berakhir dengan pemanfaatan oksigen sebagai penangkapan ion H. Lalu yang kedua, karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang terakhir, pembagian karbohidrat terdiri dari glikolisis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.